Guys, kalau kamu lagi dengerin ini dalam keadaan hening, mungkin hati kamu juga sedang berisik. Mungkin kamu baru aja berhenti dari sesuatu, hubungan, kebiasaan, atau harapan yang nggak pernah ditanggapi. Dan kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini, kita nggak akan bahas cara buat move on dengan cepat. Nggak juga ngomongin motivasi buat terlihat kuat di media sosial. Kita akan ngobrolin sesuatu yang lebih dalam. Tentang keheningan, tentang berhenti, tentang kekuatan diam yang selama ini mungkin kamu anggap kelemahan. Pernah nggak sih ngerasa udah ngasih semuanya ke seseorang, waktu, perhatian, bahkan sebagian besar energi diri, tapi pas suatu hari kamu berhenti hadir, yang terasa malah keheningan. Dan justru dari keheningan itulah, semua jadi terasa jelas. Lucunya, saat kamu ada, mereka biasa aja. Tapi ketika kamu nggak muncul, mereka mulai gelisah. Ketika kamu nggak nyapa, mereka mulai bertanya-tanya. Ketika kamu berhenti peduli, mereka justru mulai memperhatikan. Dan disitulah semuanya berubah. Bukan karena kamu main tarik ulur. Bukan karena kamu pengen bikin mereka panik. Tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa hadir terus-menerus buat seseorang yang enggak pernah benar-benar menghargai itu hanya bikin diri sendiri makin lelah. Ada hal yang banyak orang baru sadar setelah kehilangan. Bahwa orang yang paling banyak diam, justru yang paling banyak memberi. Tapi karena kehadiranmu konsisten, akhirnya dianggap pasti. Karena kamu selalu ada, akhirnya dianggap biasa. Dan ketika kamu menghilang, mereka baru paham bahwa kehadiranmu bukan sekadar rutinitas, tapi kenyamanan yang mereka nggak tahu sedang mereka nikmati. Keheningan itu nggak pernah benar-benar hampa. Di dalamnya ada gema, ada tanya, ada perasaan yang nggak bisa dibungkam. Dan saat seseorang terbiasa mendengar suaramu, merasakan energimu, tiba-tiba harus hidup tanpa itu, mereka mulai kacau sendiri. Awalnya, mereka kira kamu akan balik, akan muncul lagi, akan kirim pesan duluan seperti biasanya. Tapi hari demi hari berlalu, dan kamu tetap diam. Dan dari situ, kepala mereka mulai dipenuhi tanya. Apa yang terjadi? Apakah aku salah? Kenapa tiba-tiba begini? Mereka mulai mencoba cari petunjuk. Cek story, lihat status, stalking media sosial, tapi yang mereka temukan bukan jawaban. Yang mereka temukan hanya kenyataan bahwa kamu sudah tidak lagi bisa diakses. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu sedang menyembuhkan diri. Kadang, kita memang harus berhenti berbicara untuk bisa benar-benar didengar. Karena selama ini, kamu mungkin sudah terlalu sering menjelaskan. Terlalu banyak memaklumi, terlalu lama memberi ruang tanpa pernah diberi tempat. Dan akhirnya kamu lelah, tapi bukan lelah yang meledak-ledak, bukan lelah yang bikin kamu marah, ini lelah yang sunyi, yang tenang, yang kalau dilihat dari luar mungkin kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi di dalam, kamu tahu, kamu udah sampai di batasmu. Keheninganmu bukan bentuk balas dendam, tapi bentuk penyembuhan. Kamu tahu bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar jaga hati sendiri adalah dengan tidak lagi memaksa tinggal di tempat yang membuatmu terus-menerus meragukan nilaimu. Dan lucunya, saat kamu berhenti bereaksi, justru itulah saat yang paling membuat mereka tidak tenang. Karena sebelumnya mereka tahu persis, cukup lakukan satu hal, kamu akan bereaksi. Mereka tahu pola-pola kamu. Tapi sekarang, kamu nggak bisa ditebak lagi. Kamu jadi misteri. Dan misteri itu memusingkan bagi orang yang terbiasa punya kontrol. Kamu dulu mungkin jadi seseorang yang bisa dibaca seperti buku terbuka. Tapi sekarang, kamu adalah halaman kosong. Cerita yang ditutup sebelum ending. Sebuah pertanyaan yang nggak pernah dikasih jawaban. Dan itu yang terus menghantui mereka. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu berhenti memberi akses pada orang-orang yang enggak pernah benar-benar menjaga keberadaanmu. Orang sering bilang, diam itu pasif.
Tapi kenyataannya, diam adalah bentuk dominasi yang paling tenang. Karena dalam diam, kamu bukan hanya menarik diri, tapi kamu menciptakan ruang. Ruang yang dulu mereka pikir akan selalu terisi oleh kamu. Dan sekarang, ruang itu kosong, sunyi, dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Pernah kepikiran nggak bahwa kadang yang bikin seseorang kangen bukan kenangan indah, tapi kenyataan bahwa mereka nggak bisa lagi mendapatkan akses pada energi kita? Dulu, mereka bisa dengan mudah hadir dan tahu kamu akan menyambut. Sekarang, tidak ada sambutan, tidak ada jawaban, tidak ada tempat lagi untuk mereka. Dan saat itu terjadi, mereka mulai berhadapan dengan dirinya sendiri. Dengan kenyataan bahwa mereka kehilangan seseorang bukan karena dipaksa, tapi karena mereka terlalu lama menganggap biasa. Karena kamu sudah berhenti bermain peran dalam cerita yang nggak lagi memuliakan kehadiranmu. Sekarang kamu berdiri di tempat yang baru, lebih tenang, lebih kuat. Bukan karena kamu udah melupakan segalanya, tapi karena kamu belajar bahwa untuk bisa bertumbuh kamu harus berani melepaskan. Dan yang menarik, mereka yang dulu nggak pernah benar-benar menghargai, kini jadi yang paling terganggu dengan keheninganmu. Mereka mulai cari cara untuk ngetes apakah kamu masih peduli. Kirim sinyal, kasih tanda, tapi kamu tetap diam. Kenapa? Karena kamu nggak butuh penjelasan lagi. Kamu sudah selesai menjelaskan dirimu ke orang yang selalu gagal memahami. Ada fase dalam hidup di mana kamu nggak lagi marah, nggak lagi kecewa. Kamu cuma selesai. Dan itu bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memutuskan untuk tidak lagi menyakiti diri sendiri, demi bisa dipahami oleh orang yang nggak pernah benar-benar peduli. Keheninganmu adalah bentuk tertinggi dari kejelasan. Dan dari sana, tumbuh kekuatan yang sebelumnya nggak pernah kamu sadari kamu miliki. Sekarang, kamu nggak lagi butuh mereka tahu betapa kamu pernah peduli. Karena kamu tahu, pedulimu dulu bukan buat dibuktikan, tapi karena memang itu kamu. Dan kamu nggak salah udah peduli. Tapi kamu juga nggak salah kalau sekarang memilih untuk pergi. Waktu akan mengurus sisanya. Mereka mungkin terlihat tenang hari ini, tapi seiring berjalannya waktu, saat kamu tetap diam, tetap tenang, tetap nggak muncul, itu akan mulai terasa bagi mereka. Di saat itulah penyesalan datang, bukan karena mereka mencintaimu, tapi karena mereka kehilangan kendali atas sesuatu yang dulu mereka pikir akan selalu ada. Dan kamu nggak perlu nunggu permintaan maaf, kamu nggak perlu pengakuan, karena kebebasanmu sekarang bukan datang dari pengakuan mereka, tapi dari keputusanmu untuk berdiri sendiri, tenang, dan utuh. Percayalah, saat mereka menoleh ke belakang, saat mereka buka lagi percakapan lama, saat mereka muter ulang kenangan, mereka akan sadar bahwa orang yang mereka anggap bisa ditunda-tunda, ternyata udah nggak ada di tempat yang sama. Sekarang, kamu bukan lagi seseorang yang bisa mereka temui kapan aja. Kamu adalah pelajaran. Kamu adalah momen yang udah selesai. Kamu adalah versi terbaik dari dirimu yang tumbuh dari luka dan sembuh dalam keheningan. Jadi kalau sekarang kamu lagi ada di titik diam, tetaplah di sana. Diam bukan berarti kamu kalah, tapi itu adalah bentuk kemenangan paling damai. Kamu nggak butuh penonton. Kamu nggak butuh panggung. Kamu cuma butuh satu hal. Tenang dalam dirimu sendiri. Biarkan mereka belajar sendiri apa artinya kehilangan. Biarkan mereka merasa ruang kosong yang dulu pernah kamu isi dengan sepenuh hati. Dan percaya, mereka akan merasakannya. Mungkin gak sekarang, tapi nanti ketika malam sunyi datang. Ketika tak ada lagi suara untuk mereka dengar. Dan satu-satunya hal yang mereka rasakan adalah keheningan yang dulunya adalah kamu. Jadi kalau hari ini kamu sedang diam, bukan berarti kamu lemah. Kalau kamu memilih untuk tidak lagi menjelaskan, tidak lagi muncul, tidak lagi menjawab, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu selesai. Kamu sedang melindungi energi yang tersisa,
Kamu sedang menyembuhkan luka yang selama ini tertutup senyum. Dan kamu sedang belajar sesuatu yang enggak semua orang berani lakukan. Menjadi tenang dalam dunia yang bising.